Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Kurniawan. Saya dari kelas 1H jurusan Ilmu Komunikasi UNSIS Riau. NIM saya 120403131685. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pada kalian mengenai paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf merupakan sebuah kumpulan dari kalimat-kalimat yang berisi tentang ide pokok atau gagasan utama. Menurut beberapa ahli, seperti Rohmadi dan Nasution, paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas jumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Sebuah paragraf selalu memiliki ide pokok yang merupakan inti dari informasi yang diungkapkan dalam paragraf. Jadi, pada intinya bahwa dalam paragraf selalu mempunyai ide pokok atau gagasan utama yang digunakan untuk membangun kesatuan kalimat dalam suatu paragraf. Selanjutnya, jenis-jenis paragraf. Yang pertama, paragraf berdasarkan posisi kalimat utamanya, yaitu satu, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utama terletak di bagian akhir. Contohnya pada teks ini, yang mana pada kalimat akhir ini yaitu oleh karena itu tidak mengherankan jika panen di desa ini selalu gagal. Pada kalimat ini yaitu adalah paragraf utamanya, yang mana kalimat ini terletak pada bagian akhir teks tersebut. Terus yang kedua, paragraf deduktif, yaitu adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di bagian awal. Contohnya pada teks ini, yaitu pada kalimat awal ini, yaitu penghematan energi dapat dilakukan dengan cara menghemat pemakaian listrik. Kalimat awal ini merupakan bagian kalimat utamanya. Terus yang kedua, paragraf berdasarkan isinya, yaitu satu, narasi. Narasi adalah paragraf yang isinya menceritakan suatu hal atau kejadian. Karena bersifat menceritakan, maka biasanya disusun secara kronologis. Contohnya pada teks ini, yang mana pada teks ini menceritakan sebuah kejadian, yaitu pada tanggal 4 Juli 1927, Insinyur Soekarno mendirikan PNI. Dan pada tanggal 29 Desember, beliau dimasukkan dalam penjara Sukimiskin di Bandung. Nah, pada itu kita mengetahui bahwa teks ini menceritakan tentang Soekarno mendirikan PNI dan Soekarno dipenjara oleh Belanda. Yang selanjutnya, deskripsi, yaitu adalah paragraf yang menjelaskan kepada pembaca mengenai suatu hal seperti objek, gagasan, tempat, atau peristiwa, melalui perincian dan detail hal tersebut. Contohnya pada teks ini, yang mana pada teks ini menjelaskan sebuah objek, yaitu meja. Meja dijelaskan secara detail, seperti lebarnya, panjangnya, dan ukurannya, serta warna meja tersebut. Terus yang selanjutnya, eksposisi, yaitu adalah paragraf yang isinya menjelaskan tentang sesuatu, sehingga pembaca yang tadinya tidak tahu menjadi tahu tentang sesuatu tersebut. Jadi paragraf ini bersifat informatif. Contohnya pada teks ini, mungkin beberapa orang tidak mengetahui arti panca dan arti sila. Jadi pada teks ini, kita dapat mengetahui arti panca dan sila tersebut, sehingga pembaca dapat mengetahui artiannya. Terus yang selanjutnya, argumentasi, yaitu adalah paragraf yang isinya berusaha meyakinkan pembaca akan kebenaran gagasan yang diungkapkan oleh penulisnya. Cara meyakinkan ini biasa dilengkapi dengan data, fakta, contoh yang konkret, serta pola penalaran yang rasional. Contohnya pada teks ini, penulis coba meyakinkan kita para pembaca bahwa kita pada saat ini dalam krisis bahan bakar. Dalam waktu singkat harga bahan bakar naik 2 kali lipat. Seperti yang kita tahu juga bahwa Indonesia banyak memakai bahan bakar untuk transportasi kita sehari-hari. Terus yang selanjutnya, persuasi. Persuasi adalah paragraf yang isinya berusaha membujuk pembaca sehingga melakukan sesuatu seperti yang dikehendaki penulisnya. Contohnya seperti iklan dan poster, di mana dalam iklan penulis
berusaha menarik bacanya melalui barang yang dijualnya dengan membuat iklan yang semenarik mungkin. Terus yang selanjutnya syarat pembentukan paragraf. Yang pertama yaitu kesatuan. Paragraf hanya mengandung satu gagasan pokok atau satu topik. Semua kalimat dalam paragraf harus membicarakan gagasan pokok tersebut. Paragraf dianggap mempunyai kesatuan jika kalimat-kalimat dalam paragraf itu tidak terlepas dari topiknya atau selalu relevan dengan topik. Terus yang kedua, koherensi. Syarat kedua sebuah paragraf ialah koherensi atau kepaduan. Satu paragraf bukanlah merupakan kumpulan atau tumpukan kalimat yang masing-masing berdiri sendiri atau terlepas, tetapi dibangun oleh kalimat-kalimat yang mempunyai hubungan timbal balik. Jadi, kepaduan atau koherensi dititik beratkan pada hubungan antara kalimat dengan kalimat. Terus yang ketiga yaitu kelengkapan. Syarat ketiga pembentukan paragraf yang baik adalah adanya sebuah kelengkapan. Paragraf dapat dikatakan memiliki kelengkapan jika kalimat topiknya dapat dikembangkan dengan pendukung yang cukup. Terus yang keempat, kepaduan. Kepaduan antar kalimat dalam paragraf meliputi dua macam, yaitu kepaduan makna dan kepaduan bentuk. Kepaduan makna adalah kepaduan informasi yang disebut koherensi, dan kepaduan di bidang bentuk disebut kohesi. Paragraf dapat dikatakan baik bukan hanya dikarenakan gagasan utamanya tunggal, tetapi juga karena kalimat-kalimat di dalam paragraf itu terjalin secara logis dan gramatikal. Baiklah, sekian saja video penjelasan saya mengenai paragraf. Mohon maaf apabila masih ada salah kata dan penjelasan saya masih kurang. Mohon dimaafkan. Thanks for watching.